Halo semuanya, balik sama gue Owen di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Bagi yang lu semua belum tahu apa itu MPL Fantasy, MPL Fantasy adalah sebuah game yang menggunakan analisa dan juga strategi, pastinya cocok banget buat kita semua para pencinta bola untuk nyusun tim kesayangan kita semua. Dan kenapa lu semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy? Karena pastinya daftar kompetisinya lengkap dan juga di MPL Fantasy ini hadiahnya cepet. Jadi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu satu musim atau selama 1 tahun. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru karena lo ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lo. Nah lo semua para pecinta bola pastinya senang banget karena kompetisi Inggris ini udah masuk ke minggu 20 dan bakal ada pertandingan yang seru banget pastinya antara MU menghadapi dengan Burnley di game week 20 ini, dimana kita tahu MU kemarin di Boxing Day di kompetisi Inggris gak berhasil meraih kemenangan walaupun menghadapi Newcastle gitu ya, tim papan bawah. Dan Burnley sendiri kita tahu juga merupakan tim yang secara defensif juga cukup oke. Jadi pastinya buat kalian semua yang suka nonton kompetisi Inggris wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy ini bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Dan pastinya di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah nggak cuma sampai situ aja, bulan kemenangan ini seperti yang gue udah bilang tadi, lu bisa tarik, lu bisa klaim menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi pastiin buat kalian semua langsung aja download MPL Fantasy ke browser HP kalian, ketik mpl.id. Tapi biar lebih gampang lagi, sekarang gue juga bakal tunjukin ke kalian semua gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan ikutin kompetisi spesial di MPL Fantasy. Oke, sekarang gue akan langsung aja tunjukin ke kalian gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa mainin dan ikutin kontes spesial di MPL Fantasy pastinya. Yang pertama-tama, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id dan langsung aja masuk ke halaman mpl.id. Nanti di sini akan ke direct ke halaman mpl.id dan bakal ada banner untuk download sekarang. Kalian klik aja download itu. Nanti akan muncul notifikasi di sini dan izinkan HP kalian untuk download dan juga menginstall aplikasi MPL Fantasy. Nah setelah itu, setelah kalian berhasil download dan juga install, pastiin buat kalian login dulu menggunakan nomor tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian, karena nantinya hadiah berupa brand kemenangan bisa kalian klaim ke account kalian yang tersambung sama nomor GoPay atau Gojek kalian. Jadi buat kalian semua pastiin sekali lagi buat daftarin atau login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian. Dan setelah login, kalian langsung aja klik di sini ke menu Fantasy dan di situ bakal ada berbagai macam pilihan pertandingan sepak bola yang bisa kalian ikutin. Nah, di sini karena gue pengen ngajakin lu semua ke kompetisi Inggris, langsung aja di sini cari pertandingan-pertandingan kompetisi Inggris yang mau kalian ikutin. Di sini gue mau cari pertandingan antara MU menghadapi dengan Burnley gitu ya. Tapi di sini sepertinya belum ada MU lawan Burnley karena nanti akan muncul pastinya beberapa menit lagi. Tapi untuk sekarang gue akan contohin dulu ke salah satu pertandingan, yaitu Chelsea menghadapi Brighton di sini. Langsung aja setelah kalian klik pertandingannya, kalian disuruh untuk memilih kontes yang bikin kalian ikutin. Di sini baik banget berbagai macam kontes gitu ya, dari kontes gratis yang hadiahnya 1000 bulan kemenangan sampai dengan yang misalnya kayak kontes praktis gitu kan, kontes untuk latihan. Jadi terserah kalian mau ikutin kontes yang mana. Tapi di sini gue pengen tambahkan tim dulu untuk ngikutin nyusun tim sesuai dengan kemauan gue, pastinya menggunakan analisa dan juga strategi. Dan yang pertama, kalian langsung aja pilih 11 pemain kalian, maksimal 7 pemain dari tim yang sama, dan juga kalian tinggal klik aja pemain yang pengen kalian ikutin di sini. Jadi pastiin buat kalian lihat juga di sini ada kredit, yaitu value tim kalian sebesar 100. Pastiin buat kalian semua jangan ngelebihin dari budget itu ya. Jadi kalian jangan ngelebihin dari 100 kredit itu karena nantinya nggak akan bisa menyusun tim. Nah setelah kalian pilih semua, pastiin buat kalian semua pilih kapten dan juga vice kapten, karena nantinya poin kapten akan dikali 2 dan juga vice kapten poinnya akan dikali 1,5. Jadi kayak gitu caranya dari download sampai bisa main dan nyusun tim di kompetisi spesial MPL Fantasy. Oke, sekarang langsung aja masuk ke pembahasan mengenai dua klub MU dan juga Burnley yang akan saling berhadapan di kompetisi Inggris musim 2021, dan pastinya gue bakal ikutin juga kompetisi spesialnya di MPL Fantasy. Nah sekarang gue pengen ajak lo semua juga pertama-tama bahas dari kedua tim ini baik secara attacking maupun juga defending atau bertahan gitu ya. Kalau lihat di sini udah ada datanya secara attacking, gol sendiri MU jauh lebih besar daripada Burnley, attempt dan lain-lainnya baik XG maupun juga menit per peluang gitu ya. Semuanya MU jauh lebih bagus secara attacking daripada Burnley itu sendiri. Kita tahu juga Burnley beberapa pertandingan, bahkan kayak 2 pertandingan terakhir dia belum berhasil mencetak gol gitu ya. Jadi pastinya ini bisa kita manfaatkan juga kalau lu lihat juga di bawah, karena
defensive line MU sendiri bisa dibilang lumayan buruk juga belakangan ini, dimana bahkan lawan Burnley kita lihat Burnley ini jauh lebih bagus gitu ya secara data bertahannya. Burnley ini dapat 2 kali clean sheet sedangkan MU baru 1 kali. Bahkan dari MU sendiri udah kebobolan 13 gol sedangkan Burnley ini baru kebobolan 8 gol gitu ya. Jadi pastinya menurut gua secara defensive line Burnley ini jauh di atas MU, tapi kalau attacking malah kebalikannya MU jauh lebih bagus daripada Burnley itu sendiri. Jadi makanya ini menurut gua adalah pertandingan yang seru banget karena kita tahu MU pastinya nanti akan menyerang gitu ya dan juga menguji pertahanan Burnley yang bagus banget. Tapi kita juga perlu perhatiin mungkin serangan balik daripada Burnley itu sendiri yang bisa aja gitu ya membahayakan dari pertahanan MU sendiri yang punya data lumayan jelek. Jadi berikutnya, daripada kita pusing membahas mengenai tim doang, kita akan lihat secara detail dari kiper, defender, midfield sampai ke striker nantinya. Nah, yang pertama-tama di sini gue membahas kiper dulu. Untuk kiper di sini udah ada 2 kiper pastinya, kiper utama dari kedua tim, yaitu ada David De Gea dan juga ada Nick Pope dari Burnley itu sendiri. Di sini juga ada beberapa indikator yang menurut gue bisa menunjukkan bahwa kualitas kiper ini seperti apa gitu ya. Kalau lihat di sini ada persentase shot on target face, di mana ini adalah persentase mereka melakukan penyelamatan dari tembakan on target gitu ya. Yaitu David De Gea di sini jauh di bawah dari Nick Pope itu sendiri, dengan Nick Pope sebesar 71% sedangkan David De Gea cuma 66%. Tapi kalau lihat secara XG prevented di sini lu lihat David De Gea sedikit lebih bagus daripada Nick Pope itu sendiri. Jadi pastinya secara kiper bisa dibilang ini agak 50-50 gitu ya antara David De Gea dan juga Nick Pope. Tapi gue rasa kalau lu lumayan yakin dengan misalnya Burnley nggak berhasil mencetak gol ke gawang MU, pastinya buat kalian semua bisa ngambil David De Gea di sini. Tapi kalau buat kalian semua yang mungkin berharap dengan kayak kemarin aja MU kesulitan gitu ya dalam mencetak gol, ditambah lagi lawan Burnley yang kita tahu secara defensive line bagus banget daripada MU, bahkan lebih bagus gitu kan. Jadi kemungkinan besar juga ada clean sheet dan ditambah lagi kemungkinan ada poin-poin penyelamatan dari Nick Pope. Jadi lu bisa ambil Nick Pope di situ. Jadi ini balik lagi ke tim lu semua. Tapi kalau gue pribadi, gue akan nyesuaiin juga sama tim gue. Gue akan lihat apakah gue bisa menuhin kuota pemain gue dari Burnley misalnya seperti itu. Jadi gue akan lihat lagi ke depannya seperti apa tim gue. Nah, untuk defender sendiri di sini gue siapin 4 nama, yaitu ada Dalot, Telles dari MU dan juga Lawton dan juga Tarkowski dari Burnley itu sendiri. Kalau secara data bahkan di sini walaupun Dalot dan juga Telles bisa dibilang baru bermain mungkin sekitar 3 pertandingan gitu ya di bawah Ralf Rangnick, mereka lebih dipilih daripada Aaron Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw yang mungkin baru sembuh dari cedera gitu ya. Tapi di sini kalau lihat secara data Telles juga lumayan oke dengan dia udah menciptakan 7 chance created. Tapi kalau dibandingin sama Lawton dan juga Tarkowski yang bisa dibilang udah bermain full selama 20 pekan kemarin, pastinya Lawton dan juga Tarkowski ini menarik banget gitu ya. Apalagi Tarkowski punya 12 kali goal attempt atau percobaan dalam mencetak gol dan XG-nya sampai 2,16. Jadi menurut gue kalau gue disuruh pilih salah satu pemain dari Burnley, gue akan ambil Tarkowski di sini sebagai bisa dibilang juga salah pengisi slot gue untuk Burnley gitu ya. Dan berikutnya di sini untuk midfielder, kalau lihat di sini gue udah siapin juga beberapa nama, 4 nama, 2 dari MU, 2 dari Burnley lagi. Tapi di sini lihat nggak ada nama Bruno Fernandes karena seperti yang lu tahu Bruno Fernandes ini dapat akumulasi kartu kuning kelima. Jadi di minggu depan lawan Burnley dia nggak akan bisa bermain gitu ya. Makanya di sini gue udah siapin 2 nama, yaitu Fred dan juga McTominay dari MU. Dari segi data sendiri bisa dibilang Fred lebih bagus daripada McTominay sendiri secara XGI dan juga chance created-nya lebih besar daripada McTominay. Tapi bisa dibilang lumayan 50-50 ya karena posisi mereka juga sebenarnya sama gitu kan sebagai box to box player. Tapi kalau dibandingin sama Gudmundsson dan juga Cornet, di sini lebih bagus mereka berdua lagi. Tapi Cornet ini gue nggak tahu apakah dia udah sembuh dari mungkin COVID gitu ya kalau nggak salah. Tapi kalau udah sembuh dari COVID menurut gue menarik banget untuk masukin Cornet di sini. Tapi kalau misalnya lu Cornet belum sembuh ataupun belum bisa dibermain, menurut gue pilihannya juga ada di McNeil, pemain dari Burnley yang menurut gue punya kreativitas yang lumayan oke juga pastinya, dan bisa jadi opsi kita dalam mengisi slot dari Burnley itu sendiri. Nah nextnya gue akan langsung aja bahas mengenai striker. Striker di sini gue udah siapin 4 nama lagi sama kayak defender dan juga midfield, yaitu 2 nama dari Burnley dan juga 2 nama dari MU. Tapi di sini menurut gue worth it banget untuk kita masukin 2 nama dari MU, itu Ronaldo dan juga Cavani. Karena secara data lu lihat di sini dia hijau semua, bahkan Ronaldo XG-nya sampai 8 dan goal attempt-nya sampai 48 gitu ya. Jadi pastinya Ronaldo adalah pemain yang wajib banget masuk di tim gua. Dan pemain kedua dari MU pastinya adalah Cavani di sini.
pemain yang baru mencetak gol kemarin, dan menurut gue ada kemungkinan juga di pertandingan berikutnya Cavani ini yang akan bermain gitu ya melawan Burnley. Jadi pastinya menurut gue Ronaldo dan Cavani ini bisa jadi opsi juga sebagai striker dari MU. Dan dari Burnley gue rasa Wood adalah Chris Wood gitu ya, yang punya potensi paling tinggi untuk mencetak gol dari Burnley itu sendiri, yang akan gue masukin ke dalam line up tim MPL Fantasy gue. Nah jadi setelah melihat beberapa data dan juga indikator gitu ya, untuk melihat pemain-pemain dari berbagai lini, baik dari kiper sampai pun striker gitu, di sini gue siapin 11 nama yang menurut gue oke banget untuk susunan line up MPL Fantasy gue. Yang pertama di sini dari kiper yaitu adalah De Gea. De Gea sendiri dari MU menurut gue punya potensi untuk mendapatkan clean sheet gitu ya. Ditambah lagi Burnley ini punya data mencetak gol yang sedikit buruk gitu kan. Jadi gue rasa Burnley akan sedikit kesulitan dalam mencetak gol walaupun lini belakang MU agak sedikit jelek. Tapi menurut gue harusnya di pertandingan ini MU bisa lebih dominan daripada Burnley itu sendiri. Ditambah lagi kemarin lawan Newcastle dia agak sedikit turun. Pastinya harusnya Ralf Rangnick ini genjot lagi pemain-pemainnya untuk mendapatkan hasil maksimal gitu ya. Jadi di sini gue akan ambil De Gea sebagai kiper gue. Dan di sini untuk formasi gue akan pakai formasi 4-3-3, yaitu gue sendiri akan banyakin di defender dari MU, Telles, Dalot, Maguire. Gue rasa sebagai pemain yang akan mendapatkan clean sheet gitu ya, Telles dan juga Dalot sebagai back sayap harusnya akan bermain, tapi kalau nggak bermain gue akan tunggu lagi line up dari MU itu sendiri. Kalaupun nggak bermain gue pasti akan tetap ambil pemain dari posisi back sayap MU yang punya potensi dapat attacking return juga gitu ya. Jadi gue akan di sini ambil Telles, Dalot, Maguire, dan Tarkowski dari Burnley itu sendiri. Dan untuk midfield di sini gue akan ambil Fred, Gudmundsson, dan juga McNeil. Seperti yang gue udah bilang, kalau Cornet belum main gue akan pakai McNeil dulu di sini. Dan untuk striker Ronaldo, Cavani, dan juga Chris Wood sebagai ujung tombak dari tim MPL Fantasy gue. Untuk kaptensi sendiri gue rasa gue akan jatuhin kepada kalau nggak Ronaldo, De Gea, kemungkinan besar De Gea clean sheet, tapi pun gue rasa Ronaldo punya potensi juga dalam mencetak gol pastinya ya. Jadi gue akan kaptenin Ronaldo kemungkinan besar di sini agar tim MPL Fantasy gue dapat poin yang maksimal. Jadi kayak gitu preview tim gue dalam menghadapi kontes spesial pastinya di MU menghadapi Burnley kompetisi Inggris musim 2021. Buat kalian semua yang udah penasaran dan juga pengen main, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id, download dan install sekarang. Thank you semuanya, dadah.